kita mulai market update kita hari ini ya. Ini hari Sabtu, jadi ini adalah kesempatan untuk kita mereview kira-kira market seperti apa. Saya mungkin tidak akan terlalu panjang ya. Kenapa? Karena marketnya kelihatannya baik-baik saja. Ya mungkin ya memang ancamannya tetap akan ada ya. Itu sudah ancaman lama lah ya. The Fed, kenaikan suku bunga, kita masih lihat potensi kenaikan inflasi di Indonesia, potensi inflasi yang ada di US ya, dan ada kekhawatiran pasar kalau ya The Fed itu mungkin agak-agak sedikit terlambat dalam hal menaikkan suku bunga. Dan kemungkinan juga ini akan terjadi sesuatu yang agresif di nanti kalau bulan Maret kemarin kan. Kemarin di Februari tiba-tiba ada rapat mendadak. Kita pasar mungkin memperkirakan ini ada kejutan di situ. Oh, ternyata smooth, oke. Nah, karena dia smooth ya berarti masih sesuai dengan plan, berarti masih ada di sekitar bulan Maret kenaikan suku bunga ya udah pasti ya. Nah, sekarang yang dikhawatirkan oleh market adalah kemungkinan besar The Fed agresif. Kenapa? Karena tingkat inflasi di US itu udah demikian tingginya. Takutnya karena The Fed itu mungkin agak sedikit telat ya dalam menaikkan suku bunga, kemungkinan besar inflasi tidak dapat ditekan secara cepat. Nah, kalau inflasi tidak dapat ditekan secara cepat, pasar kembali khawatir kalau kemungkinan besar krisis mungkin akan happen dalam waktu dekat ya. Tapi itu kita ngomongin next lah ya. Artinya dari sekarang mungkin sampai ke Maret ya, kemungkinan besar pasar akan cukup adem ya. Kenapa? Karena ancamannya udah lewat. Kita lihat yang The Fed kemarin ada rapat dadakan. Ini ada apa nih? Oh, udah lewat. Berarti sesuai schedule di bulan Maret juga. Kemudian yang kasusnya konflik Rusia dan Ukraina kelihatannya juga udah mulai mereda. Jadi kelihatannya market tidak ada pilihan kecuali melanjutkan trend ya. Ditambah lagi dengan indeks harga saham gabungan, inflow dari asing itu masih cukup deras. Nah, kalau dari masih cukup deras, nah mari kita lihat ya, sektor-sektor yang bisa kita lirik. Yang bisa kita lirik nih, kalau kemarin di hari Kamis kemarin kita bicara mengenai saham-saham yang ada di dalam support bawah ya, jadi buy on weakness. Jadi udah beberapa ya, bahkan udah hampir boleh dibilang udah cukup banyak saham yang akhirnya di hari Jumat kemarin udah mulai melaju ya, kayak misalnya rokok segala macam itu udah melaju. Terus Antam ya yang logam-logam segala macam itu udah cukup melaju. Terus habis itu bank yang second liner yang kemarin kita sempat bahas, Agro, Breeze ya, itu juga udah melaju. Yang kita harapkan adalah BBKP ternyata nggak ikutan ini yang satu ini ya. Nah, tetapi nih sekarang kita mau lihat lagi nih, ada nggak lagi kesempatan kita nih buat kira-kira mengkolek lagi nih saham-saham yang lain ya. Nah, kita mulai lihat beberapa sektornya. Beberapa sektor, ini saya tidak akan bahas sampai semua sektor 11-nya ya, tetapi nanti teman-teman bisa melakukan review sendiri untuk sektor-sektor yang lain. Jadi saya akan melirik sektor yang memang udah punya potensi saja. Jadi kalau kita lihat itu ada sekitar 6 sektor yang mungkin akan kita lihat ya. Kita lihat sama-sama dulu ya. Satu sektor adalah IDX non-cyclical. Non-cyclical ini kita udah lihat dari minggu lalu kan. Ini ada di bottom. Ini udah mulai naik lagi. Jadi dari base dia break kan. Nah, kalau lihat dari IDX non-cyclical, apa ya saham-saham yang ada di dalamnya? Nah, saya langsung membahas aja ya saham yang ada di dalamnya yang bisa kita watchlist ya. Nah, saham-saham di dalam non-cyclical itu adalah saham rokok dan saham CPO. Itu sudah kita bahas. Dan saham rokok juga sudah mulai naik, CPO bahkan sudah di atas ya. Nah, ada saham apa lagi sih yang bisa kita lirik selain rokok dan CPO? Ini ada beberapa saham yang mungkin teman-teman bisa perhatikan. Pertama adalah INDF. Ya, INDF, ya betul ya, INDF. Teman-teman lihat di sini ada peluang sebenarnya ada di sekitar trendline itu. Jadi kalau teman-teman bisa tunggu dia break trendline atau sekalian buat yang konservatif break dari resistance base ini. Ya, dia break 6.700, nah teman-teman baru ambil. Ya, ini kan sekitar 6.300 sekarang. Kalau dia break trend line ya mungkin ada di sekitar 6.500-an ya, 6.700 buat teman-teman yang konservatif ya. Kalau INDF begitu, harusnya ya ICBP juga begitu anaknya. Ya nih benar ya ICBP. Nah, teman-teman tinggal break trend line. Ya, break trend line teman-teman bisa mulai ikut ya di INDF maupun ICBP karena ada peluang. Karena ini sektor ini kan masih di bottom nih.
Dan saham-sahamnya memang semua ada di sekitar-sekitar bottom ya, nggak semua sih. Nah, saya sahamnya ada di sekitar-sekitar bottom. Nah, untuk ICBP, INDF itu juga sudah mulai. Jadi kita lihat ya, inflow asing pasti akan jenuh ya ke arah sektor yang financial. Ya, financial udah dia tinggal naik aja kan, udah tinggal follow the trend kan. Nah, sedangkan ya sekarang kalau misalnya dia udah cukup jenuh, harus kemana nih inflow dari market, inflow dari asing. Berarti kan dia akan cari big cap yang lain kan. Nah, big cap yang di non cyclical ini kelihatannya INDF, ICBP ini mungkin akan kebagian juga nih jatah ya. Nah, ini kan big cap. Nah, kita lihat ada yang di second liner nggak ya? Second liner ya mungkin ya ini masih big cap sih, nggak ngomong second liner. Itu ada Cepin di situ. Ya, ini ada Cepin ya, setelah dia break trend line ini kan sedang retest nih ke bawah. Nah, ini bisa buy on weakness untuk Cepin. Termasuk di dalamnya adalah JPFA. Kemarin kan udah sempat banyak yang nanya tuh ya, JPFA gimana? Buy on weakness JPFA. Ya, ini JPFA udah mulai duluan. Jadi ini kalau dilihat dari candle yang itu ya, yang dua candle itu udah kayak bullish engulfing kan. Nah, kita tinggal confirm besok di hari Senin bagaimana dengan JPFA. Kalau dia melanjutkan trend ya, buat teman-teman yang konservatif sekali lagi, tunggu dia break aja. Memang oke, agak tinggi ya, tapi ini bedanya paling cuma sekitar 100 poin lebih, cuman jauh lebih aman. Kalau teman-teman tidak bisa buy on weakness, kalau buy on weakness kan kalau kemarin kan kita masih bisa dapat nih area sini. Ya, berarti stop loss kita kan masih di sini. Oh, masih rendah kan? Untuk nyapai ke atas, ini minimal sudah ada reward yang lumayan. Ya, nah kalau teman-teman yang konservatif, ya berarti tunggu aja dia break. Atau sekalian masuk ke spin. Ya. Nah, saham yang satunya lagi yang disebut sebagai mungkin third liner lah ya. Third liner itu ada di Aisyah. Ada di Aisyah. Nah, Aisyah sendiri ini kalau misalnya teman-teman lihat ya, ini yang trend gedenya, dia sebenarnya udah breakout trend line kan. Ini trend line yang gedenya, ini breakout trend ya. Buat teman-teman alumni pasti udah tahu lah ya, ini breakout trend setelah fase downtrendnya. Downtrendnya di sini ya, downtrendnya di sini, ini breakout trend line ya. Breakout trend line, kemudian sekarang dia berada di ini trend line yang sini juga teman-teman bisa lihat ya. Nih kalau dia kita gambar trend line yang atas ini saya buang ya biar teman-teman mungkin bisa lihat. Ini kok ada kecoret. Ya nih ya, teman-teman bisa lihat kan dia ada di mana? Dia setelah breakout trend line itu masih best di atas trend line. Ya, it's mean ini sesuatu yang dia sedang membangun momentum di sana ya. Nah, apa yang teman-teman lakukan buat agresif ya, ini adalah area buat buy ya. Tapi teman-teman yang konservatif lebih baik tunggu di sini. Jadi dia break dari struktur dulu ya, break struktur. Ini kan dia ini low ya. Berarti ini sedang break high ini ya, mungkin dia akan ke sini retest, break, baru teman-teman ambil. Ya, ini untuk Aisyah. Jadi untuk non cyclical, rokok CPO mungkin udah agak tinggi, rokok mungkin udah mulai jalan, teman-teman masih bisa lirik yang ini tadi. Ya, ICBP, INDF, Cepin, JPFA dan Aisyah. Oke. Ini mungkin untuk sektor non cyclical. Nah, habis itu sektor yang satu lagi yang juga sudah mulai jalan malah ya. Itu adalah sektor industri ya. Industri sini memang pilihan kita nggak tahu banyak. Ya, ini paling ada UNTR dan Astra International ya. Kalau misalnya teman-teman lihat yang second liner itu mungkin ada ASGR cuman ya sayang memang dia tidak terlalu ikut-ikut banget ya. Ada ASGR, sama satunya lagi adalah IMPC ya. Ini mungkin yang karena mungkin dia di scanliner ya, jadi nggak terlalu ikut-ikut banget ya. Tapi kalau untuk IMPC, teman-teman memang harus memperhatikan adalah volumenya ya. Volumenya memang nggak terlalu bagus-bagus banget ya. Maksudnya untuk kita melihat pergerakannya memang agak susah ya. Tetapi ya seenggaknya dari teknikalnya sebenarnya dia udah, ini kan dia lihat ya, ini candle yang terakhirnya kan seperti hammer di situ ya. Sepertinya loh ya, seperti hammer. Jadi ini teman-teman juga bisa perhatikan. Jadi ini industri, yang sektor industri, saya jauh lebih menyarankan teman-teman kalau misalnya bisa ambil adalah Astra International, kalau enggak UNTR. Itu kan keduanya baru breakout ya. Kemarin baru mulai-mulai ya. Astra International malah baru mulai-mulai. Udah breakout belum ya? Nah, ini sedikit lagi breakout nih. Udah tinggal ini plafon, ya kalau dia break, nah berarti kan ini ada potensi untuk melanjutkan trend sampai ke sini atau retest lagi ke trend line. Ya, ini untuk Astra International.
Sedangkan untuk UNTR kemarin masih sempat retest ke arah support. Nah, ini masih ada di sekitar itu, ya. Ini untuk Astra International dan UNTR. Ya kalau memang bisa diambil ya ambil yang market leadernya, kan ini belum mulai kan, ya, dan baru mulai bersiap mulai di tengah indeks harga saham gabungan ini sekarang ya, untuk sekarang tok ya, ancamannya itu cukup kurang ya, cukup minim, sedangkan katalisnya masih cukup besar ya. Jadi itu yang kita lihat ya. Jadi ada peluang memang kalau bisa ambil market leader, ambil market leadernya dulu. Ya, tapi kalau misalnya oke, market leader udah akhirnya naik ya, berarti kita baru lirik second liner ya. Oke. Kemudian ada lagi yaitu sektor cyclical. Nah, cuma sektor cyclical ini memang masih ada kendala yaitu di PPKM. Jadi yang masih ada kendala di COVID ya. Nah, penanganan COVID sebenarnya cukup oke lah ya, cukup terkendali dan lain sebagainya ya. Terus habis itu PPKM juga cukup longgar. Kita melihat memang ada potensi pada sektor ini. Nah, sektor ini ya mungkin kalau misalnya PPKM meningkat, orang jadi work from home ya, bukan work from office lagi gitu ya. Nah, ini mungkin ada peluang untuk beberapa saham di situ. Nah, kalau teman-teman lihat kalau misalnya mereka work from home ya, tuh apakah ada peluang di saham-saham yang berhubungan dengan media ya, media di situ mungkin kalau di sini kan pasti ada SCMA. Ya, ini yang akan kita lihat duluan, SCMA. SCMA mungkin di hari Kamis juga udah kita bahas ya, tunggu dia break kembali ke atas, atau kalau teman-teman mau aman ya break trend line ya, break trend line. Ini ada sesuatu yang kita bisa harapkan dari SCMA. Ini saham cukup bagus sebenarnya, fundamentalnya cukup oke. Nah, setelah stock split ya dia mulai turun ya, turun ke bawah. Nah, ini udah sempat kita bahas ya semalam ya. Jadi teman-teman mulai mau perhatikan lah ya, perhatikan SCMA. Begitu confirm, ayo kita mulai lirik sedikit ya, targetnya sampai ke atas dulu. Nanti kita lihat setelah atas itu bagaimana. Oke. Nah, di dalam sektor ini juga ada saham yang auto ya. Kalau misalnya si Astra International punya peluang untuk melaju, apakah si auto ini juga punya peluang untuk terus naik ya. Ini berarti ada di sekitar 11.000 tuh. 11.100 ya, ini untuk auto. Jadi kalau teman-teman agresif, ini break trend line ini itu udah bisa mulai lirik ya, break trend line ya. Break trend line berarti dia udah mulai step selanjutnya. Kalau dia break dari 1.200, berarti ini adalah break struktur. Kalau misalnya dia bisa break sampai ke atas ini, ya ini berarti trading range ya, ya betul ya, ini berarti trading range ya 1.400. Jadi 1.400 berarti itu ada peluang lagi untuk dia terus melanjutkan trend ya. Ini teman-teman bisa lihat ya, dia kan ada base di daerah sini ya. Nah, ini kan udah ada satu peluang. Ini apakah dia akan reakum atau enggak ya teman-teman, jadi tinggal perhatikan, oke? Ini untuk auto. Nah, tapi ya untuk cyclical ya mungkin ya teman-teman tinggal itulah ya, tinggal sesuaikan dengan karakter, tinggal lihat risk reward ratio-nya, kira-kira mana ya yang bisa gue lirik ya. Oke. Nah, ada saham yang kemarin hari Kamis juga kita sempat bahas, yaitu sektor yang berhubungan dengan properti. Ya, sektor yang berhubungan properti ya, karena dia baru mulai. Ini kan teman-teman bisa lihat ya, dia kan baru nyungsep ke bawah dan baru mulai trennya. Baru mulai pergerakannya kan. Nah, kalau baru mulai pergerakan ya pasti kita lirik market leadernya dulu kan. Market leader ya kita pasti akan bicara mengenai BSDE. Ini BSDE kemarin kalau teman-teman sudah ngumpulin, ini udah kena plafon lagi. Moga-moga lanjut ya. Karena ini BSDE agak ketinggalan nih dengan si teman-temannya. Ya, ini kalau teman-teman lihat dari ini ya, dari pattern yang ada, patternnya kalau teman-teman senang dengan pattern-patternan, ini kan seperti falling wedges ya, falling wedges. Jadi kalau misalnya dia falling wedges, kita mungkin ada harapan kalau dia bisa break, itu berarti akan sampai ke sekitar ya sinilah ya 1.600 sampai ya 1.165. Ya, ini mungkin adalah target ya berarti ya kurang lebih di situlah. Di sekitar ya 1.200-an lah high sebelumnya kan. Itu untuk BSDE. Kemudian teman-teman juga bisa lihat CTRA malah udah mulai break ya, udah break malah kan. Nah ya, ini udah break. Kemarin kan dia udah break juga kan sebenarnya kan. Nah, hari ini dia udah confirm break. Kemarin yang hari Jumat tuh dia udah confirm break. Berarti ini tinggal melanjutkan trend sampai ke atas. Oke, nah habis itu SMRA. Ini buat teman-teman yang mau lihat kembali ya sektor properti ini, lihat di video hari Kamis ya. Ini SMRA juga udah mulai kan. Ini tinggal ngelanjutin karena dia udah break.
Ya, kita udah mention ini di hari Kamis, berarti hari Jumat tuh harusnya teman-teman udah ngambil posisi. Ya, ini break ya, moga-moga saja ya dia naik, terus habis itu masih ada retest baru naik lagi, moga-moga. Ya, dari tiga ini ya kita ambil market leader dulu karena dia baru mulai kan. Nah, nanti kalau market leader udah jenuh baru kita lihat second liner. Oke. Kemudian ada yang ini nih, ada yang sangat menarik adalah di sektor infrastruktur. Teman-teman bisa lihat ya, sektor infrastruktur. Lihat sektor ini. Wah, ini sektor infrastruktur berarti di dalam situ ada telco, telekomunikasi ya, sama yang berhubungan dengan konstruksi. Tapi konstruksi kan jalannya cuma letoy-letoy aja kan kemarin ya, tidak benar-benar gede banget. Terus saham-saham telekomunikasi juga tidak gede banget. Lah kok ini di indeksnya kok bisa tinggi banget ya kenaikannya. Tahu nggak dari mana? Ya, ada beberapa saham yang menghasilkan candle yang gede begini di sektor ini. Pertama adalah saham yang namanya Roni. Ya, ini adalah saham yang berhubungan dengan data center, dengan arsitek untuk bangunan dan lain sebagainya. Pokoknya masih konstruksi sih ya. Ya, tetapi dia kerjasama sama Huawei. Huawei untuk membuat data center di Indonesia. Mungkin ini jarang sekali kedengaran ya, tapi teman-teman boleh cek lah ya bibit-bibit bobotnya. Dan ini dia udah naik. Jadi ini salah satu yang membuat si sektor dari infrastruktur ini itu cukup kenceng, oke? Yang kedua adalah saham yang berhubungan dengan salah satu tower. Nih, SUPR ya, ini TEK ya. Ini kemarin udah hampir arah ya, mungkin ini udah arah kali ya, sekitar hampir 20% dia naik SUPR. Cuma memang dua ini sahamnya nggak liquid kan. Nah, saham yang satunya lagi adalah TBK. Tiga saham ini yang membuat candle ini ya, yang membuat candle ini. Nah, apa sih maksudnya? Ya, apa sih maksudnya? Kalau teman-teman lihat Roni itu di mana? Data center. Terus habis itu SUPR ada di mana? Ada di tower, ya. Terus habis itu Tebik ada di mana? Ada di tower. Jadi ini tiga saham itu memberikan sebuah sinyal kepada kita bahwa jangan-jangan saham-saham telco ini atau setidaknya saham tower ini akan segera mulai nih. Ya, akan ada ada pergerakan nanti di situ. Jadi teman-teman bisa mulai memperhatikan ya. Saham misalnya kayak TWR kan masih ada di bawah nih. TB kan udah mulai duluan kan. Ada TWR, terus ini ada Bali. Ya, ini yang saham-saham yang mungkin secara fundamental oke lah ya. Ini Bali juga ada di area-area weakness-nya nih. Ada area-area support. Habis itu kita coba lihat Chen ya. Chen seperti apa. Nah, Chen ini mungkin tidak semenarik kedua saham yang tadi ya. Ini mungkin masih kita tunggu, kalau dia bisa break 228 mungkin akan lebih baik ya. Nah, tetapi dari sinyalnya tiga itu Roni, SUPR dan Tebik itu, ini kelihatannya ada peluang pada saham-saham tower. Ya, jadi ya teman-teman boleh perhatikan. Nah, kalau saham tower ada peluang untuk kenaikan, apa kabar dengan saham telekomunikasi? Misalnya contoh kayak Friends ya. Friends itu juga buy on weakness kan, ini masih ada di support. Kemudian ada ISAT juga buy on weakness. Betul ya, ISAT buy on weakness. Terus habis itu ada Excel ya, nih Excel buy on weakness juga. Ya kan, dia masih ada di daerah support kan. Nah, jadi itu yang kita lihat. Nah, habis itu dalam sektor infrastruktur kebetulan lagi itu ada konstruksi di situ. Ada konstruksi. Ya, konstruksi sekarang ada di infrastruktur ya, bukan di properti lagi. Jadi teman-teman kalau misalnya lihat infrastruktur mulai naik, bisa nggak ya ini konstruksi juga ikutan? Karena apa? Katalis untuk konstruksi kan sebenarnya udah ada ya di ibu kota negara. Memang setelah ditandatangani menjadi undang-undang, maka undang-undang itu bisa masuk ke MK itu apa sih namanya ya, dituntut atau mungkin dilakukan mungkin perbaikan apa segala macam. Itu memang sedang ditunggu oleh pasar juga. Ini jangan sampai nanti kayak undang-undang cipta kerja ya, terus dibatalkan habis itu buyar lagi. Nah, tetapi ya dari sisi pemerintah kita melihat adalah ini proyek IKN ini akan benar-benar dititik beratkan sekali. Bahkan ya kemarin kan sudah ada kayak kita bilang bukan rumor ya, ini mungkin ada sebuah keinginan dari presiden untuk camping di sana.
untuk camping di sana. Jadi cuma untuk menunjukkan bahwa ini loh pembangunan ibu kota negara, selain memang itu adalah program ya dari apa Jokowi di periode keduanya, itu juga merupakan sebuah hal yang esensi untuk kira-kira mungkin kita sebutnya sebagai pemerataan pembangunan di Indonesia. Ya, dari yang infrastruktur aja kita udah mulai lihat ya, infrastruktur yang di Sumatera, bagaimana ekonomi Sumatera, ya bagaimana yang mungkin yang sawit-sawit mungkin juga udah transportasinya juga jauh lebih enak ya. Terus habis itu pembangunan infrastruktur yang lain kelihatannya udah mulai agak-agak sedikit apa namanya menggenjot ya ekonomi daerah, jadi tidak Jawa sentris tok. Yang mungkin lebih kelihatan saat ini itu ada di Mandalika ya pembangunan yang WG ya. WG mendapatkan banyak sekali pembangunan gedung terutama untuk hotel ya di sekitar sirkuit ya. Ini apakah sirkuitnya nanti akan jadi F1, ada F1-nya. Ini kan sekarang MotoGP nih. F1-nya jadi nggak nih yang kemarin yang sempat katanya dilirik oleh Raja Salman. Ini jadi pembangunan akan semakin merata. Nah, moga-moga nih kan si Kalimantan belum terlalu tersentuh kan. Sulawesi juga udah ada ya. Nah, ini Kalimantan belum tersentuh ya. Apakah nanti pembangunan ibu kota negara ini bisa seenggaknya mengenjot nih daerah-daerah Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur. Ini yang barat ini apa kabar ya? Ya. Nah, itu kurang lebih ya sektor-sektor yang bisa teman-teman perhatikan selain sektor finance. Kalau finance kan udah tinggal melanjutkan tren doang kan, ya saham-saham big cap-nya dia itu udah pasti akan mensupport pergerakan indeks. Nah, kita mulai lihat ya ada sektor-sektor lainnya itu juga akan mulai mensupport. Kalau di 2 minggu yang lalu kita masih lihat belum terlalu solid ya, belum terlalu solid. Tetapi ini sejalan dengan waktu ya, pada saat tren itu udah mulai terjadi. Nah, ini sektor-sektor lain udah mulai bergerak nih. Ya, bergerak untuk mendukung pergerakan indeks ya. Tetapi ingat selalu ya, walaupun kita tahu bahwa potensi indeks harga saham gabungan itu ada potensi untuk terus melaju menuju ke targetnya sekitar 7.000 ya. Sekali lagi ya, psikologi teman-teman tetap dijaga. Jangan masuk ke dalam euforia. Karena apa? Ancamannya masih ada. Cuman memang ini sedang tiarap nih ancamannya. Kenapa? Kita lihat pasar masih cukup yakin sampai Maret nanti tidak ada kejutan. Ya, tidak ada kejutan, tidak ada sesuatu yang peristiwa-peristiwa yang cukup bisa menghebohkan lah ya. Ya, ini yang kita lihat sampai ke Maret nanti ya. Nah, karena market directionnya sudah begitu kinclong, kita memanfaatkan kesempatan itu. Kita memanfaatkan kesempatan itu untuk ya seenggaknya kita bilanglah meraup sebanyak mungkin ya yang bisa kita raup sampai nanti ancamannya nongol. Ya, nah kita tinggal nanti update per minggunya lah, minggu depan nanti kita lihat lagi seperti apa ya. Jadi kesimpulannya adalah teman-teman bisa lihat ya sektor infrastruktur. Jadi di situ ada telekomunikasi. Ini udah kelihatannya sinyalnya udah mulai mengarah ke situ ya. Jadi saham-saham tower dulu teman-teman lirik, kemudian saham telco, konstruksi ya itu ada di sektor itu. Sektor yang kedua ada di properti. Properti kan baru mulai tuh ya, baru mulai pemanasan untuk sentimen PPM ya. Nah, karena dia baru mulai, kita incar big cap-nya dulu ya. Nah, second liner nanti. Nah, habis itu ada di non-cyclical. Ya, non-cyclical ya incar big cap-nya juga. Di situ ada ICBP, INDF, CEPIN, JPFA, termasuk mungkin yang ini disebut second liner atau third liner ya, Aisyah. Ya, yang lain tuh ya rokok sama si CPO kan udah mulai duluan. Ya. Itu yang mungkin akan kita lihat ya dalam minggu depan. Jadi buat teman-teman yang saham-saham yang lain ya silakan lihat di video hari Kamis ya. Video hari Kamis itu kan watchlist-nya kan. Ini saya hanya menambahkan saja dan hanya mengupdate aja kira-kira market ke depannya kurang lebih akan seperti apa. Cukup ya teman-teman ya. Jadi kita masih lihat potensi cukup besar ya ada di indeks harga saham gabungan. Nah, saham-saham yang bisa buy on weakness itu teman-teman juga bisa lihat di video hari Kamis ya. Termasuk hari ini berarti kita udah melengkapi lah ya saham-saham yang bisa buy on weakness. Termasuk di dalamnya adalah saham-saham tower. Teman-teman bisa perhatikan saham-saham di non-cyclical berarti ada ICBP, INDF, ada CEPIN, JPFA termasuk Aisyah ya. Nah, tambahan mungkin untuk 2 saham teknologi teman-teman bisa lihat yang Zyrex sama PTSN ya. Zyrex dan PTSN. Kalau Zyrex mesti tunggu dia retest atau tunggu dia best, PTSN tunggu dia break.
ya, break dari trend line. Jadi ini mungkin teman-teman yang bisa kita perhatikan ya di 1 minggu ke depan. Nanti kita update lagi di hari Selasa seperti apa ya saham-saham yang ada, yang sudah kita rekomend di hari Kamis maupun di hari Sabtu ini ya. Jadi sekali lagi teman-teman, market direction kita cukup berpihak kepada kita. Jadi market direction ini, indeks harga saham gabungan dan ancaman-ancaman dari global maupun regional itu cukup less lah ya, cukup less. Jadi masih tiarap ya, mereka masih tiarap. Jadi kita bisa memanfaatkan peluang ini. Jadi saya harapin juga teman-teman udah siapkan trading plan-nya, risk manajemennya. Jangan lupa, seberapapun optimisnya kita, tetap market always right. Opini kita mungkin sangat mungkin salah ya. Jadi siapkan kemungkinan besar terjadi kesalahan pada kita. Oke? Thank you teman-teman udah bergabung ya. Jangan lupa ya, nanti mampir ke YouTube-nya untuk like ya. Jangan lupa tinggalkan like, dukung terus channel ini. Oke? Thank you semua. Sampai ketemu lagi di hari Selasa ya, Market Review.